memperkenalkan diri. Ini pertama kali kita ketemu kan? Iya Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Mina. Saya alumni dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Umur saya 21 tahun. Begitu saja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih jomblo nggak Bu? Alhamdulillah masih. Gak ada niatan juga. Selamat ulang menikah. Itu masih bisa dibicarakan. Apakah ada lagi? Cukup Bu. Cukup ya. Mungkin di sini saya akan mengabsen dulu ya. Yang pertama Aisyah Hadiah, Hadirah Bu. M Agung Pamuji, Devi Yulianti, Hadirah Bu. Rara Lanti Rakiti, Hadirah. Baik, semuanya hadir ya. Di sini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Di sini kita akan belajar fikih, yaitu tentang bersuci dari najis dan hadas. Di sini ada yang tahu nggak apa itu najis? Belum Bu. Belum ya, saya jelasin ya. Najis itu sendiri menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau mensucikan, tidak bersih, tidak suci, baik bersifat hisiah maupun ma'nawiyah. Nah, najis itu bersifat hisiah, yaitu najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jigatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid dan nifas. Dan najis yang bersifat ma'nawiyah itu adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Nah, sedangkan menurut istilah, najis itu bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Nah, najis itu kotoran yang wajib oleh seorang yang terkena olehnya. Nah, menurut ilmu fikih merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan yang darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis, dan najis itu harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Nah, dasar-dasar hukum perintah bersuci yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang istikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan dan pakaian kamu sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Sahal bin Hanzaliyah. Nah, selanjutnya ada macam-macam najis dan tata cara toharoh. Di sini ada yang tahu nggak macam-macam najis itu ada berapa kategori? Ada 3 Bu. Apa aja? Najis mughalladzah, najis mutawassithah, dengan najis mukhaffafah. Ya, Salah ya? Masya Allah, benar kok.
Nah, di sini kan ada 3, yaitu najis mukhafafah, yaitu najis ringan, najis mutawasithah yaitu sedang, dan najis mukhalathah yaitu berat. Nah, najis mukhafafah itu najis yang diringankan seperti kencing bayi laki-laki atau perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali asin. Dan cara mensucikannya itu dengan cukup memercikkan air ke bagian non najis sampai bersih. Nah, selanjutnya ada najis mutawasithah, yaitu merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mukhalathah. Dan najis ini keluar dari tubuh dan bubur manusia kecuali air mani. Nah, di sini najis mutawasithah itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud atau nampak dan masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, yaitu baik warna, rasa, dan baunya. Yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Contoh-contohnya itu yang pertama ada mazi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri yang pertama berwarna kekuningan. Proses keluarnya itu disertai rasa syahwat atau bersama dengan melemahnya rasa syahwat. Terus juga tanpa ada rasa kenikmatan, terjadinya pada orang yang telah balik. Terus lebih sering terjadi pada perempuan dan terakhir terkadang keluar tanpa disadari. Nah, yang kedua ada air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Terus keluar setelah buang air kecil, lalu dalam kecapean setelah mengangkat barang berat, dan dialami oleh yang sudah atau belum balik. Nah, ada yang tahu nggak cara mensucikannya gimana? Nah, cara mensucikannya itu dibilas dengan air sehingga hilanglah semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Dan yang selanjutnya ada najis mukhalathah, yaitu najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Nah, cara mensucikannya itu yaitu lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, selanjutnya ada tata cara bersuci dari najis dengan air. Yang mukhafafah itu tata cara mensucikannya yaitu yang pertama najis mukhafafah ainiyah, yaitu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis itu tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan itu dibersihkan ke tempat atau benda yang najis. Air yang dibersihkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang dibersihkan itu tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Terus yang kedua ada mutawasithah, yaitu tata caranya itu yang pertama dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis itu tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan itu harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Terus yang ketiga, air yang disiramkan itu disyaratkan hingga mengalir. Dan yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Dan selanjutnya ada mukhalathah. Tata caranya yang pertama itu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Yang ketiga, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Yang keempat, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis lalu menyiramkan air dan menggosokkannya dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Dan yang kelima, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis lalu menuburkan debu dan selanjutnya mencampur kedua serta menggosok-gosokkannya dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Nah, mengapa disebut mukhafafah
berbanding dari dua najis lainnya. Sedangkan mutawasitoh disebabkan karena menghilangnya najis memiliki kadar yang berada di tengah antara najis mukhafafah dan mukhaladah. Najis yang paling sulit dan berat penyuciannya adalah mukhaladah karena tidak cukup dengan air saja sebagai alatnya. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. terkait dengan pakaian anak yang akan kritis, misalnya kita mencuci pakaian, pakai mesin cuci sampai air mulai keluar. Nah ini mesin cucinya pakai bait abu gitu loh. Apakah sudah termasuk air yang boleh dibasuh menggunakan air yang mengalir? Oke, saya jawab ya. Kalau memang airnya itu mengalir keluar itu melalui selang drainase yang di bawah mesin cuci itu dan tidak menggenang, maka itu termasuk air mengalir karena sama saja dengan menggilas. Nah, kalau artinya menggenang itu sama saja dengan merendam, maka semuanya itu menjadi najis dan harus disucikan. Nah, dengan catatan pakaian itu dimasukkan dulu ke tabung mesin cuci, baru kemudian airnya dialirkan, bukan mengalirkan air dulu baru dimasukkan pakaiannya. Apa sudah paham? Paham Bu, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hadas, pembagiannya dan tata cara penyuciannya. Bu, izin bertanya kemarin. Ya, silakan. Nah, di sini pengertian hadas. Hadas itu sendiri berbahasa adalah suatu perkara yang baru. Nah, sedangkan menurut istilah hadas itu adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nah, orang yang sedang berhadas itu berarti orang tersebut tidak suci, walaupun orang tersebut titik-titik dengan kondisi anggota badan seseorang yang mengakibatkan sholatnya dan ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang sedang berhadas apabila karena sedang ibadah sholat dan ibadah lainnya itu, dia diwajibkan harus bersuci terlebih dahulu. Nah, hadas ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang pertama itu hadas kecil. Hadas kecil itu adalah hadas yang cara penyuciannya, mensucikannya itu dengan berwudu dan tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua lubang. Ada yang tahu nggak? Ya, yaitu dubur atau kubulnya, yaitu tempat untuk buang air besar dan buang air kecil, buang kawin. Ada yang tahu nggak persamaan dan perbedaan antara kata kotor dan najis? Kalau kotor belum tentu najis, kalau najis sudah pasti kotor. Berarti itu sih perbedaannya. Kalau persamaan? Bersama sama kotor. Kalau untuk persamaannya itu kotor dan najis itu sama-sama merupakan suatu yang kotor. Ya, sesuatu yang kotor. Nah, kalau perbedaannya sama seperti yang dijelaskan, yaitu kotor belum menjadikan ibadah itu tidak sah, sedangkan najis menjadikan ibadah itu tidak sah. Jadi kesimpulannya itu mensucikan najis sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan kotoran, tetapi
bagian dari mensucikan najis. Nah, kita juga harus ingat perbedaan mendasarnya, yaitu kotoran yang mensucikan itu belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotor dan mensucikan. Nah, selanjutnya ada tata cara wudu. Nah, wudu itu secara bahasa merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tubuh tertentu. Nah, berdasarkan istilah fikih, wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan sesuatu yang diawali dengan yang khusus. Nah, kegiatan diawali dengan niat dan diakhiri membasuh kedua kaki. Bagi yang berhalangan menggunakan air atau tidak menemukan air, itu wudu boleh diganti dengan tayamum. Nah, di sini ada ketentuan berwudu. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, bersuci dari hadas kecil itu dengan cara berwudu. Nah, berwudu itu merupakan suatu kegiatan membasuh muka, kedua tangan sampai kedua sikut, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, air yang digunakan untuk wudu itu haruslah air yang suci dan menyucikan. Nah, perintah wudu itu bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu, yaitu setengah tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Seperti firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kedua siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, di sini ada yang tahu nggak syarat dan rukun wudu? Syarat wudu. Syarat. Islam, Ya, Islam. Kalau balik enggak. Kan bayi kayak Oh iya. Enggak. Jadi syarat dari wudu itu yang pertama benar Islam. Pasti Islam. Kalau bukan Islam berarti dia nggak mungkin wudu. Nah, yang kedua itu mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, memakai air yang suci dan menyucikan. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan kutek. Biasanya sih yang pakai kutek ini cewek-cewek nih. Iya, Bu. Dan yang kelima itu tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Nah, sedangkan rukun itu merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian juga berwudu ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan. Ada yang tahu? niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, terus membasuh kedua kaki. Yang terakhir, ya, benar semuanya. Jadi, gak usah dijelasin lagi ya, kita udah paham. Dan selanjutnya ini ada sunnah wudu, yaitu sunnah wudu itu merupakan hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat wudu. Dan perbuatan ini apabila dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak maka tidak apa-apa, tidak dosa. Nah, di sini sunnah-sunnah wudu yang pertama membaca bismillah saat memulai wudu. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai kedua kaki sebanyak 3 kali sebelum memulai wudu. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Yang kelima mengusap seluruh kepala. Yang keenam mengusap kedua daun telinga. Selanjutnya membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali, lalu menyilang kanan jari, kedua tangan dan kanan jari kedua kaki. Yang kesembilan menggabungkan anggota yang kanan baru anggota yang kiri. Terus dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang selanjutnya pembasuhan anggota wudu itu dilakukan secara berturut-turut. Tidak menunggu yang kering salah satu anggota badan baru membasuh anggota badan yang lainnya. Terus menggosokkan anggota wudu agar lebih bersih, menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan, tidak bercakap-cakap saat berwudu kecuali terpaksa, dan terakhir itu berdoa sesudah selesai berwudu. Nah, di sini ada hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama itu keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan yaitu wudu dan wudu. Yaitu yang kedua yang hilangnya akal, baik karena tidur, mabuk, gula, atau pingsan. Dan yang ketiga bersentuhannya kulit
antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Di antara itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan itu sendiri maupun kemaluan orang lain dengan letak tangan. Nah, selanjutnya ada tata cara istinja. Nah, secara bahasa istinja itu bermakna perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Nah, menurut istilah istinja itu adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu atau benda-benda padat lainnya yang sejenis. Nah, istinja itu berkaitan dengan menyucikan najis yang berupa buang air kecil dan buang air besar. Nah, tata cara pelaksanaan penyucian itu diatur secara ketat oleh fikih dengan penggunaan air itu sebagai alat dalam beristinja, berbeda batu atau benda-benda sejenisnya. Masih banyak sih. Nah, selanjutnya itu ada hadas besar dan tata cara mensucikannya, yaitu hadas besar itu kadang tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu, dan cara bersuci dari hadas besar ini dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib ini untuk menghilangkan hadas besar yang disebut mandi janabah, yaitu apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air, mandi janabah ini bisa diganti dengan tayamum. Dan yang terakhir ini ada tayamum, yaitu tayamum itu sendiri berwudu itu mungkin bukan merupakan pelaksanaan ibadah yang sulit, karena selalu ada contoh dari orang. Paling sedikit kita melihat orang berwudu itu di masjid atau musola 5 waktu dalam salat semalam. Nah, jika tata cara pelaksanaan berwudu kita masih kurang sempurna, maka tidak begitu sulit pembetulannya. Nah, pengertian tayamum itu sendiri itu sebagai salah satu bentuk bersuci yang sangat jarang dilakukan yang kita lihat di sekeliling kita. Secara bahasa itu tayamum adalah berniat melakukan sesuatu, sedangkan untuk istilah yaitu tayamum merupakan pelaksanaan pengusapan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti berwudu dan mandi besar. Jadi tayamum itu merupakan pengganti wudu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, yaitu apabila yang pertama kelangkaan air baik secara kasat mata maupun secara syarat, yaitu contohnya kelangkaan air secara kasat mata itu dalam keadaan bepergian yang benar-benar tidak ada air, sedangkan kelangkaan air secara syarat itu misalnya air yang ada itu hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya itu diperkirakan di atas jarak 2,5 kilometer, yaitu artinya jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga itu sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarat. Contohnya itu sulit secara kasat mata, misalnya airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada yang musuh, binatang buas, karena dikejar dan seterusnya. Nah, contohnya seperti sulit menggunakan air secara salah itu misalnya karena khawatir akan datangnya penyakit, takut penyakit itu semakin kambuh atau takut lama sembuhnya. Nah, bagaimana sih ketentuan khusus tayamum? Yaitu berbeda dengan wudu. Tayamum itu memiliki ketentuan khusus. Yang pertama harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Nah, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Yang ketiga, tangan yang digunakan itu harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Nah, yang keempat, tayamum itu hanya digunakan sebagai pengganti wudu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Nah, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Terus tayamum juga hanya bisa digunakan untuk salah satu kali, untuk satu kali sholat wajib. Nah, boleh menggunakan tayamum itu untuk sholat wajib, disusul sholat sunnah, sholat jenazah, atau baca Al-Quran. Nah, meskipun pengganti, tayamum itu berbeda dengan wudu. Jika wudu dengan berhukum wajib, maka tayamum hanya mencuci 4 rukun, yaitu yang pertama niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap tangan, dan yang keempat berurutan. Nah, tayamum ini menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudu. Yang pertama, karena itu salah sebabnya adalah kelangkaan air,
sebagai seorang muslim itu kita menyadari bahwa fitrahnya sebagai manusia menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, menjaga harkat dan martabat agama Islam, dan menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Nah, Islam itu sangat menghargai dan menjaga fitrahnya yang dimiliki oleh setiap manusia. Fitrah ini tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia termasuk binatang. Nah, salah satu fitrah yang dimiliki adalah kecenderungan alami untuk hidup bersih dan menghindari perkara-perkara yang kotor dan menjadi. Nah, orang yang selalu bersuci terus-menerus itu, maka ia menyadari keharusan menjaga fitrah yang telah dianugerahkan oleh Islam. Nah, manusia itu mendapatkan anugerah yang luar biasa berupa raga dan jiwa yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Nah, kewajiban manusia itu untuk menghindari dan menjauhi seluruh perilaku yang dapat menghilangkan anugerah kesempurnaan tersebut. Nah, bersuci itu merupakan usaha manusia untuk mempertahankan kesempurnaan karena menjadikannya sebagai makhluk yang berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Nah, bersuci itu juga berarti menjaga harkat dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk bersuci dan membersihkan diri. Oleh karena itu, muslim akan menjadi sangat mulia dan menjaga harkat martabatnya di sisinya. Nah, jika mentaati perintah-perintahnya. Nah, selain bermanfaat bagi manusia sebagai orang muslim yang bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, bersuci juga menjadi penting bagi kesehatannya. Nah, Islam melalui fikih memberikan ketentuan bersuci agar terhindar dari penyakit. Nah, melalui bersuci berarti kita telah membiasakan diri untuk hidup sehat. Menjadi manusia sehat dan bersuci adalah ajaran yang sangat tepat dan seharusnya dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan yang kedua itu sehat bermartabat bersama lingkungan. Nah, bagi setiap muslim itu bersuci sesuai dengan tata cara yang benar memiliki arti yang sangat penting. Maka dari itu, penggunaan air secara tepat adalah memanfaatkannya untuk keperluan bersuci dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Nah, maka dari itu penggunaan air secara tepat adalah memanfaatkannya untuk keperluan bersuci dalam batas-batas yang ditentukan oleh Islam. Nah, kita itu patut meneladani Rasulullah SAW dalam memanfaatkan air. Banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang peringatan maupun perilaku yang diteladankan langsung oleh Rasulullah dalam penggunaan air untuk bersuci. Nah, Rasulullah itu menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki kecenderungan melebih-lebihkan atau boros dalam bersuci. Nah, beliau pernah memperingatkan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibu Mughafal yang ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana ada sebagian dari umat ini yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW sering mandi dengan menggunakan antara 1 sat hingga 5 muk air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk keperluan mandi Rasulullah itu hanya membutuhkan 1 sat hingga 5 muk. Nah, 1 sat itu sama dengan 4 muk dan setiap muknya itu sekitar 0,75 liter. Nah, jika dihitung maka Rasulullah itu menggunakan air untuk mandi sebanyak 0,75 liter dikali 4 itu sama dengan 3 liter. Jika 5 muk yang digunakan, maka air yang digunakan itu 0,75 dikali 5 itu menghasilkan 3,75 liter itu. Sedangkan untuk berwudu Rasulullah itu hanya menggunakan 1 muk yang setara dengan kurang lebih 1 liter air. Nah, seluruh hadis yang ditunjukkan tadi, Islam mengatur penggunaan air secara wajar, secukupnya dan melarang berlebih-lebihan atau boros. Islam melalui Rasulullah sangat memperdulikan pemanfaatan air bersih secukupnya sehingga tidak sampai terjadinya krisis. Oleh karena itu, Islam itu sangat memperhatikan kelestarian alam termasuk manusia yang seluruhnya bergantung dengan air yang cukup dengan cara membatasi penggunaan air untuk keperluan suci. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan dalam semua ini. Kurang